biasanya juga nggak begini, di rumah juga nggak setiap hari acan ya. Jadi emang nggak ada yang terlalu berubah kok gitu. Emang kebetulan keluarga kami ini dari dulu toleransinya tinggi sekali memang. Jadi bisa kerja kemana, Gempi tidur sama dia doang bisa, kalau keluar kota tidur sama aku doang juga bisa, kalau masih di keluar kota atau kemana kerja sama nggak sama kita dua-dua juga bisa, sama Oma atau sama Koneng. Tiba-tiba nginep di rumah Rafathar, main di rumah Rafathar, pulang jam 10 malam, kita di rumah duluan juga mungkin gitu. Jadi anaknya tuh udah sangat fleksibel. Jadi makanya aku bilang, aku sih agak optimis untuk ngegedein Gempi ke depan sih. Harusnya traumanya nggak terlalu. Tapi kayak gitu banyak filosofinya lo nggak apa-apa. Nanti Ya, jadi terima kasih buat teman-teman gitu, maksudnya yang peduli gitu. Iya. Mungkin juga ya itu makanya kenapa kalau berita baik kalau kita sebarkan semua orang ikut senang gitu. Kalau berita sedih kenapa kita nggak gembur-gembur, ya karena akan membawa kesedihan juga buat teman-teman yang mungkin merasa dekat sama kita. Tapi sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman, doanya baik pun itu artis atau bukan, thank you banget. Iya, kalau mau ngerencanain ini gimana juga yang nggak ngerti, yang besok terjadi lah. Ya kalaupun harus ngerayain bareng Tapi nggak sama masalah Gempi, juga. Tapi punya Saya kasih tahu. Besok sampai tahun depan nggak bakal saya kasih tahu. jadi biar kamu nggak simpang siur nih tapi bisa. selama proses itu Cekcokan, percekcokan, ya ini nggak mungkin nggak kalau nggak cekcok ya kan. Tapi kalau sampai ukuran meledak-meledak, setiap orang kan nggak ngerti seperti apa ya. Tapi kalau kita mah begini-begini aja ya. Gempi pernah ngeliat percekcokan kan? Dari kapan mungkin mulai? Jadi kan udah tahu jadwalnya Gempi tiap hari sekolahnya sampai jam berapa, pulang atau dia les balet. tetap tahu, tetap ngasih tahu hari ini ada apa namanya kemarin Field trip. field trip. Oh, dia tetap saling Tuh, bikin kemarin program. Gempi, aku besok field trip katanya ke papanya. Kamu anterin aku ya, katanya dia gitu ke papanya. Terus sama Mas dibilang, kan yang anterin bukannya mama. Oh iya ya, mama aja. Tapi mama ke Surabaya, aku bilang. Oh ya udah papa aja. Ya tetap seperti biasa aja gitu. Itu siapa yang Memang bisa? kami begitulah. Enggak ada. Tapi misalkan terakhir kalian jalan bareng liburan itu kan akhir Juli ya, mau ke Agustus gitu kan, itu masih mesra banget kan. Dan itu itu karena bukan endorse kah atau memang Gua sih kalau nggak lihat nggak ada postingan yang kami buat itu karena kerjaan kan ya beragam, makanya kan saya bilang semua kan proses dan kami bukannya tidak berupaya, kami berupaya tapi ya memang semuanya prosesnya akhirnya sendirinya kan. Solusinya kalian. Saya kasih tahu. Terakhir pakai cincin kawin kamu. Kan kita for your information hilangnya masing-masing karena syuting. Bener. Pertanda nggak? Mbak Gisel, Hilangnya kapan itu, Mbak kalau Gisel? ngomongin masalah syuting yang film Sisa Sinyal itu kan Mbak Gisel pernah bilang bahwa saat itu memang kondisinya sudah nggak enak gitu. Proses Sudah syuting nggak itu enak. gimana? Potnya pas kapan sih? Udah lama kita. ini masih jadi menghadapi sidang tanggal 5 nanti. Gimana tuh? Om? Karena kegiatan. Ya, bujang mudah-mudahan emang ini yang terbaik untuk kehidupan kami ke depan. Tapi ada keinginan mau rujuk nggak sih? Nah, Bakalan rujuk di tengah kali proses, kan? di tengah Ya, proses, ya, terus prosesnya kalau misalnya berjalan udah gitu. mau rujuk sekarang ngapain saya di sini kita? Ya kan kita nggak ada yang tahu kan, tapi apanya gimana gitu loh. Kemudian mana kete, tanyanya sekarang berarti jawabannya masih 2 hari lagi. Tanya aja lagi nanti 2 hari lagi. Berita masalah orang ketiga tidak benar, berita masalah finansial tidak benar. Yang benar adalah emang kita mau berpisah, masalahnya kenapa itu kita keep untuk Kita kita. keep sendiri. Tapi Mas Gading sempat Kalau orang ulang tahun, jangankan istri gitu ya, temen aja kan kadang-kadang kita surprisein, itu kan hari spesial buat mereka gitu. Jadi bengkak lah muka aku di foto. Ya kan dia ulang tahun ya, pada salahnya kita kasih hadiah gitu. Cara sih Mas Gading, di saat Mbak Gisel Jawab Mbak, kan maksudnya niatnya ya baik untuk celebrate. Kan kita kan masih mau menjalani semuanya ke depan baik-baik, kan nggak ada salahnya. Nanti tahun depan ya pasti ulang Dia tahun. ulang tahun pasti Dia pasti saya. selamatin juga. dari Gempi Dari pasti. Gempi ya. Kan kita nggak musuhan. gimana Mas? Mungkin jadi masih ada rasa
atau gimana Mas? Kenalin gak? Ini kan Saya aja kan. Derik Naderin siapa ya, Derik Naderin? Enggak, jangan kasihan loh. Kasihan loh, Takut nangis loh. pautin anak orang, dia juga mungkin punya keluarga yang Saya baca nanti beritanya diomongin. loh. Iya, Nangis maksudnya tuh dia. sekali lagi nggak ada kabar yang benar tentang orang ketiga. Mending Ica Gwen butet, astaga Tuhan. Kalian ada-ada aja. Kak Gisel ada isu juga nih. Ya banyak lah, banyak Banyak, momen-momen Pak. indah sih banyak. Salah satunya gitu. Hey. Ya banyak lah, kan tinggal dilihat di Instagram kan itu semua momen. Iya. Oh. Orang kita setiap naik tangga rumah aja masih ada foto-foto apa semua ya pasti namanya manusia, kita kan bukannya nggak ada hati atau apa. Ya gitulah, pasti selalu ada dua sisi lah dari semua hal. Cuman mohon maafnya nggak sama manusia yang di sini doang. Saya minta ampunnya, mohon maafnya pada Tuhan semua proses yang udah maksudnya saya lalui sampai sekarang juga saya masih terus. Pasti Mas juga masih meminta ampun gitu untuk semua janji yang pernah terucap yang harus diingkari. Siapa sih yang mau, siapa sih yang nggak tahu itu salah, itu dibenci Tuhan. Tapi ya saya pribadi saya mohon maaf makanya saya mohon maaf pada semua, termasuk Tuhan nomor satu, dan memohon restu untuk kehidupan ke depan bisa menjadi manusia yang lebih baik. Pembagian harta ingin kebetulan semuanya genap, nggak ada yang ganjil. Kebetulan. Jadi nggak ada yang perlu dipotong dua. Rumah udah satu, mobil genap. Paling Makanya kita ada pokoknya nggak mau berantem hanya karena masalah harta masalah, materi. semuanya gampang. Semua juga kita kerja semua buat apa sih, buat GMP ya sebenarnya. Ada beberapa aset yang maksudnya aset yang juga udah ya kita sepakatin ini GMP aja lah, itu juga ada. Kita nggak pernah ribut, makanya bukan masalah ekonomi atau apa. Tapi kan nggak dalam hubungan yang bareng. Tapi kan tetap akan gedein Gempi bareng sampai kakek nenek, akan jadi partner untuk membesarkan dan melindungi Gempi sampai kakek nenek. Ya berubah dikit aja lah. Tribun ya, tribun mana tribun? Maksudnya itu saya sedihnya saya lagi ketika kita memang berdua pas lagi nggak di Jakarta, kalian tinggal nunggu ibaratnya kayak seminggu gitu, terus kalian nyari sana nyari sini jadi detektif sendiri. Itu yang sangat disayangkan sih. Tapi kalau misalnya sekarang saya boleh kasih kesempatan ngomong, semuanya nggak benar, semuanya nggak benar. Mas kalau ada jalan puasa sama Adela Dartian itu ngaruhin juga nggak sih? Kan dibilang itu udah izin sama. Enggak, ya itu udah izin, itu bagian. Mungkin gara-gara ya udahlah udah mau pisah gitu. Nggak sih? Nah, tanyanya sama dia. Enggak juga. Enggak lah, itu kan sebuah bentuk keprofesionalan. Kalau lu nih bagi Tambah lihat kabarnya. yang perutnya kayak roti sobek. Kasihan loh, tapi dia nggak mungkin nonton, kita nggak apa-apa ngomong. Nggak apa-apa komen. Kasihan loh, orang itu loh yang orang Singapura itu loh, badannya yang kotak-kotak itu loh. Tapi ini gimana ya? Kayak roti sobek. Ngaco kalian tuh. Kasihan dia tuh orang Singapura. Baik sekali dia suka komenin GP apa segala macam. Mungkin pada berspekulasi karena suka ngomongnya tuh pakai hun gitu loh. Ya mungkin dia emang begitu orangnya. Ya kalau lihat aja traffic jawab saya apa segala macam. Jadi yang Saya marah karena kalau berita tentang saya yang masuk akun gosip, kenapa saya marah? Karena kalian nggak tahu kondisinya di situ seperti apa, kalian nggak tahu dia siapa, kalian mungkin nggak tahu saya siapa, tapi berspekulasi dengan video yang mungkin udah kepotong atau mungkin ya itu karena nggak tahu beritanya seperti apa, buat berita sendiri. Begitu sekali udah naik kan sampai kapanpun itu dikit kan bakalan ada. Saya marah di situ karena memang nggak benar. Nah, kalau mengenai waktunya itu memang semua kan proses berjalan gitu aja ya, hari ke hari. Kita kan setiap apapun kan maksudnya kalau aku tuh lebih ke memang keadaannya udah begini, obrolannya udah sampai di sini, emang untuk berpisah. Kenapa nggak sabar aja misalnya nunggu saja? Karena memang ya udah disepakati gitu, udah disepakati, terus kita mau nunggu apa
apa gitu, nggak ada yang harus, maksudnya ya sebelum ya mumpung semuanya nih memang kita baik-baik gitu loh, jangan sampai karena ada masalah segala macam terus nanti makin merembet kemana-mana gitu. Memang kita ini berpisah baik-baik, jangan sampai keadaan jadi nggak baik dulu gitu loh baru harus pisah, kan nggak enak. Kalau aku sih gitu. Handsome itu loh. Oh si Gempi. Oh iya. Ya memang Gempi tuh Manis banget. iya dia sweet daughter gitu kan. Dia sayang sama bapaknya banget, sayang sama ibunya juga. Jadi kalau ya kadang-kadang kita kalau saya Gem, I love you too, suka kadang-kadang gitu. Nah kadang-kadang memang ada yang saya abadikan, ada yang enggak, dan sudah itu memang saya abadikan dan ya jadi viral. Nggak tahu. Nontonnya bagus sama. Pernikahannya kita itu kadang-kadang sedih, apa itu memang perasaan kita gitu. Sebenarnya bahwa anaknya happy aja mengatakan itu gitu, dan dia it's not going anywhere, dia bakalan ada kok buat Gempi terus juga gitu. Jadi apa yang perlu kita sedihin sebenarnya itu kan perasaan kita aja, orang gede udah terlalu complicated. Tapi Tapi khawatir apa nggak sih bisa dengan masalah Ada rasa haru, tidak bisa mewujudkan keluarga utuh, satu rumah bapak ibu terus sampai dia besar, pastilah ada lah. Kalau nggak saya bukan ini kayak nggak punya hati ya, pasti ada lah rasa sedih. Cuman ya balik lagi ke pemikiran awal, ini untuk yang terbaik, dan saya pasti akan meminimalisir semua kerusakan psikologi yang mungkin didapat oleh anak yang orang tuanya berpisah. artinya perlu waktu. Pasti, dan itu nanti terserah kita ngikutin perkembangan anaknya aja, jangan kita paksa-paksain kasih tahu dia juga, dia nggak ngerti apa-apa. Kalau Ada cara-caranya sih. Kalau posisi sekarang kan artinya kan kalian karena belum punya. Kita pokoknya harus jadi best friend, dan dia sangat-sangat mengabulkan itu. Kita menjadi teman yang sangat baik untuk menghadapi semua, termasuk menghadapi orang semua di luar sana. Terus pengetahuan apa lagi? Ya paling mengenai hak asuh dan segala macam, emang nggak ada perebutan. Kita sama-sama sepakat untuk bisa saling punya full akses buat Gempi. Apa lagi? Tapi akan lebih banyak sama Gisel atau gimana? Itu kayak kita nanti lihat perkembangannya aja sih. Kalau hak asuh anak memang ikut ibu karena dia di bawah umur ya. Tapi udah bercandaan pernah ya kemarin gitu, lebih banyak mau sama siapa, sama bapaknya dia bilang. Ya emang ibu-ibu tugasnya dibenci ya, bukan dibenci tapi sensi gitu loh, karena dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngoceh gitu. Oh, bapaknya kan main-main diangkat-angkat gitu. Tapi ya saya sih dengan besar hati, saya tahu pastikan anak makanya nggak akan kemana-mana gitu. Sedih, senang semua bagian dari kehidupan. Jadi ya sedih dijalani sedih, senang dijalani senang gitu. Ya kalau misalnya sekarang ada masalah, setiap masalah kan pasti ada jalan keluarnya, dan ini mungkin ini jalan keluar kita berdua ya ini. Jadi everything's gonna be okay. Artinya ini yang terbaik ya. Dan cara semua orang mengekspresikan sesuatu kan nggak sama. Mungkin bisa terlihat seperti ini, mungkin terlihat seperti ini. Makanya kalian lihat kami bertiga selalu baik-baik aja sampai 5 tahun. Tapi dalamnya gimana kan karena semua orang mengekspresikannya berbeda dengan segala proses pemikirannya, caranya. Memang Mas memang lebih kalem begini, dia Mas saya lebih dengan ini macam, tapi proses bodokan semua di dalamnya kan ada masing-masing juga. Tapi sama Tentang ternyata ya rumah tangga, ya banyak lah. Gisel ketika berusaha untuk semua terlihat baik-baik aja, padahal seperti yang bisa bilang di dalamnya kan kita nggak tahu, tergantung bagaimana mengekspresikannya. Merasa bersalah nggak ketika membohongi banyak orang? Salah satunya kenapa saya nggak merasa bersalah, bukan karena membohongi banyak orang sih, tapi sebenarnya karena emang gimana ya, iya maksudnya kayak ya begitulah, gimana ya, emang nggak enak kan yang sebenarnya apa tapi yang keluarnya apa. Tapi bukan karena waktu itu saya berniat berbohong gitu, tapi kan memang otomatisnya kita begini loh dari dulu gitu. Maksudnya emang kita ini terbiasa untuk kerja, misalnya aku sebagai penyanyi kayak kemarin
Padahal aku udah jadi sakit perut banget lagi di toilet, tiba-tiba salah komunikasi, lagunya tetap main. Maksudnya gimana caranya? Oke, belajar aku tetap nyanyi 2 lagu, tapi kayak kelihatan apa-apa, orang nggak tahu. Ya sama lah kira-kira begitu. Tapi emang nggak enak, nggak ada yang enak. Makanya akhirnya kami memberanikan diri untuk gini, untuk akhirnya membuka diri, ngasih tahu bahwa beginilah kenyataannya. Makanya pada kaget. Kira-kira ada